Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengajar dengan menggunakan model pembelajaran example non-examples. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan model pembelajaran example non-example? Nah, pengertiannya adalah model pembelajaran example non-example itu salah satu model pembelajaran kooperatif yang menggunakan media gambar atau ilustrasi sebagai sebuah stimulus dalam mendorong agar siswa dapat berpikir kritis dan analitis. Jadi di sini ada dua kata kunci, yaitu menggunakan media gambar atau ilustrasi. Di dalam model ini, siswa dituntut untuk mengamati contoh yang benar atau examples dan contoh yang tidak benar non-examples dari suatu prinsip, konsep, atau aturan tertentu. Kemudian para siswa itu mendiskusikan apa perbedaannya. Tujuan dari model pembelajaran example non-examples itu ada 3 ranah. Yang pertama adalah ranah pengetahuan atau kognitif, di mana peserta didik mampu mengidentifikasi, mampu membedakan dan mengklasifikasikan konsep-konsep berdasarkan contoh dan yang bukan contoh. Kemudian yang kedua, aspek sikap atau afektif, yaitu peserta didik mampu menunjukkan rasa ingin tahu, sikap tanggung jawab dalam kelompok, dan sikap terbuka ketika berdiskusi. Kemudian yang ketiga, ranah keterampilan atau psikomotor, ialah peserta didik dituntut untuk terampil dalam menganalisis gambar suatu konsep atau berbagai fenomena sosial melalui diskusi kelompok. Ketika seorang guru mengajar dengan menggunakan model pembelajaran example non-example, maka setidaknya ada 3 pendekatan yang relevan. Yang pertama adalah pendekatan konstruktivisme, di mana pendekatan ini menekankan bahwa peserta didik mampu membangun pemahaman baru mereka berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh sebelumnya. Dan yang kedua, pendekatan humanistik. Pendekatan ini memfokuskan pada kebutuhan dan potensi individu peserta didik dan menemukan motivasi intrinsik belajar mereka. Dan yang ketiga, pembelajaran berbasis konsep atau konsep based learning. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman konseptual daripada hafalan terhadap fakta. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan oleh guru ketika pembelajaran dilakukan dengan model example non-example. Yang pertama adalah discovery learning. Dalam strategi ini, bagaimana siswa bisa menemukan sendiri. Kemudian yang kedua, inquiry learning. Karakteristik dari strategi ini adalah berorientasi pada proses penyelidikan, mencari tahu sendiri, dan kemudian menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dan yang ketiga, strategi pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Karakteristik dari strategi ini ialah mengaitkan pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata peserta didik sehingga materi pembelajaran menjadi lebih bermakna. Kemudian, strategi pembelajaran berbasis konsep atau konsep based learning. Jadi, pada strategi ini terfokus pada bagaimana pengembangan pemahaman konsep secara menyeluruh dan mendalam. Metode apa saja yang bisa digunakan oleh guru ketika pembelajaran dilaksanakan dengan model example non-example? Ada beberapa pilihan metode. Pertama adalah bisa ceramah terarah atau guided lecture. Kemudian bisa dengan demonstrasi, bisa dengan diskusi dan tanya jawab, bisa dengan metode penugasan, bisa dengan metode latihan pengenalan konsep. Nah, sekarang bagaimana dengan medianya? Ada beberapa media yang bisa dipilih oleh guru ketika pembelajaran dilaksanakan dengan model pembelajaran example non-example. Yang pertama ada media visual. Apa saja? Ya, bisa berbentuk gambar, ilustrasi, grafik, diagram, dan video. Kemudian yang kedua bisa media audio. Ini berupa rekaman suara, penjelasan audio, atau dialog yang memuat tadi mana yang termasuk
contoh example dan yang bukan contoh atau non example. Kemudian yang ketiga, bisa media digital interaktif. Nah, ini maksudnya seperti apa? Yaitu dengan memadukan audio, visual, interaktivitas, kemudian bisa berbentuk aplikasi pembelajaran, simulasi, kuis interaktif, atau presentasi digital. Dan yang keempat, media konkret, yaitu berbentuk alat peraga atau benda yang nyata. Nah, sekarang bagaimana dengan langkah atau sintaks pembelajarannya? Ini merupakan pembahasan pokok kita ya. Jadi saya ambilkan contoh misalkan dalam materi pendidikan agama Islam, materinya akhlak terpuji dalam Islam, yang salah satu capaian pembelajarannya adalah pentingnya perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Maka langkah yang dilakukan oleh guru, yang pertama adalah guru menyediakan contoh dan bukan contoh. Jadi karena ini modelnya example non example, maka langkah pertama guru wajib menyediakan contohnya. Jadi bisa berbentuk gambar, misalkan video pendek atau narasi singkat tentang perilaku jujur. Ini perilaku jujur termasuk example. Dan perilaku tidak jujur, ini non example. Misalkan yang termasuk contoh, example-nya seperti ini. Jadi gambar siswa mengembalikan dompet yang ditemukan di halaman sekolah. Itu termasuk example. Jadi yang termasuk example adalah gambar siswa mengembalikan dompet yang ditemukan di halaman sekolah. Kemudian contoh yang bukan contoh. Jadi gambar yang bukan contoh. Misalkan gambarnya adalah gambar siswa yang mencontek saat ujian dan menutupi kesalahan temannya. Jadi ada yang termasuk contoh tadi example. Jadi siswa mengembalikan dompet yang ditemukan di halaman sekolah, dan gambar yang bukan contoh atau non example. Misalkan gambar siswa mencontek saat ujian atau menutupi kesalahan temannya. Ya mungkin di sini yang mencontek gitu ya. Kemudian setelah itu guru menempelkan gambar-gambar tersebut di papan atau menayangkan melalui proyektor. Seperti itu. Setelah itu tahap pertama. Tahap yang kedua, menyajikan contoh example dan bukan contoh non example. Jadi dalam langkah ini guru memperlihatkan satu persatu gambar atau cerita pendek tadi. Kemudian siswa memperhatikan dengan cermat dan mulai berpikir kritis untuk mengidentifikasi mana yang termasuk contoh example dan mana yang bukan contoh non example. Nah, guru bisa memulai kata-katanya, misalkan si A menemukan uang di suatu masjid dan segera menyerahkan uang tersebut kepada pengurus masjid tersebut. Apakah perbuatan si A termasuk perilaku jujur? Nah, seperti itu ya. Kemudian langkah ketiga, diskusi dan klarifikasi. Nah, di sini baik secara individu ataupun kelompok, siswa atau peserta didik menganalisis setiap contoh atau example dan yang bukan contoh non example. Jadi mereka berdiskusi dan memberikan alasan mengapa tindakan tersebut tadi dapat dikatakan sebagai perilaku jujur atau tidak termasuk perilaku jujur. Atau misalkan mereka berdiskusi ya, mengapa perbuatan tadi katakanlah menyontek itu bukan merupakan contoh perilaku jujur. Nah, seperti itu. Ini tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik.
dan pemahaman konsep tentang akhlak terpuji dalam Islam. Setelah itu ya, kemudian setelah mereka diskusi, maka setiap perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian guru memberikan umpan balik dan klarifikasi bila ada yang perlu diklarifikasi atau perlu diluruskan. Nah, seperti itu ya. Kemudian langkah yang terakhir ada penerapan konsep dalam konteks baru. Jadi di sini sebelumnya juga guru boleh menegaskan konsep tadi, misalkan menyimpulkan dulu ya beserta dengan peserta didik tadi tentang arti penting kejujuran berdasarkan contoh tadi example dan bukan contoh non example. Kemudian menegaskan bahwa perilaku jujur ialah sikap yang mencerminkan nilai-nilai keislaman dan harus diterapkan oleh semua peserta didik dalam aspek kehidupan mereka. Nah, di bagian yang terakhir di sini ya, siswa kemudian bisa refleksi secara pribadi. Misalkan, apa contoh kejujuran yang pernah saya lakukan di minggu ini? Nah, seperti itu. Kemudian ya, setelah mereka berefleksi, guru juga bisa memberikan tugas misalkan di rumah untuk mencari satu kisah atau satu tokoh yang dianggap memiliki representasi tentang kejujuran tokoh tersebut. Nah, jadi seperti itu langkah-langkahnya yang boleh kita coba ketika kita melakukan pembelajaran di dalam kelas. Yang saya contohkan adalah untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, mungkin teman-teman atau bapak-bapak dan ibu guru bisa mempraktekannya juga untuk mata pelajaran yang lainnya. Nah, jadi sebagai kesimpulannya bahwa model pembelajaran example non-example itu memang terletak pada kekuatan guru ya dalam menyajikan gambar atau ilustrasi. Jadi gambar yang termasuk example dan gambar yang termasuk non-example. Nah, kalau kita coba resume dari tadi apa yang saya jelaskan di awal, maka ketika seorang guru melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran example non-example, maka pendekatan yang dia pakai adalah kurang lebih 3 ya. Jadi pendekatannya konstruktivisme, kemudian humanistik, dan pembelajaran berbasis konsep atau konsep based learning. Nah, kemudian strategi yang dipakai oleh guru ketika menggunakan model example non-example, strateginya bisa discovery learning, inquiry learning, atau CTL, contextual teaching and learning, atau pembelajaran berbasis konsep. Kemudian metode yang boleh atau bisa dipakai oleh kita ketika melakukan pembelajaran bisa dengan metode ceramah, bisa dengan demonstrasi, bisa dengan diskusi dan tanya jawab, bisa dengan penugasan, bisa dengan metode latihan pengenalan konsep. Ya. Kemudian medianya yang bisa dipakai oleh kita ketika mengajar dengan model pembelajaran example non-example bisa berbentuk visual, gambar, diagram, video, kemudian bisa berbentuk audio, kemudian bisa berbentuk digital interaktif, bisa aplikasi, presentasi ya, kemudian bisa kuis, kemudian bisa berbentuk media konkret, jadi alat peraga atau benda yang nyata.